Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Siti Nur Aini dengan NIM 20030460039 dan teman saya Yasifa Korikotul Zulfa dengan NIM 203046067. Kami akan mempresentasikan tentang pendidikan anti bullying. Materi pertama yaitu pengertian social skill dan bullying. Menurut Hersen and Bellak, social skill merupakan kemampuan untuk mengekspresikan perasaan positif dan negatif dalam hubungan interpersonal yang akan mengakibatkan suatu konsekuensi sosial yang positif. Dan sebaliknya, ketika individu memiliki social skill yang rendah, akan menghasilkan suatu konsekuensi sosial yang negatif. Sedangkan bullying adalah ketika orang sengaja menyakiti, melecehkan, atau mengintimidasi orang lain. Variasi bentuk bullying banyak sekali, antara lain yaitu fisik, verbal, relasional, dan cyber. Perilaku bullying antara lain meliputi pelecehan verbal, memalukan, mengejek, meremehkan, mengasingkan, mengisolasi, memeras, perilaku mengancam, membuat korban melakukan hal-hal yang dia tidak ingin melakukan, serangan fisik, merusak barang-barang, mencuri atau memalak uang dari korban atau sasaran, menyebarkan rumor jahat, menyerang orang lain yang paling rentan. Berikutnya yaitu pendidikan anti-bullying. Pendidikan anti-bullying muncul untuk meningkatkan kesadaran pengetahuan dan kompetensi diri dalam menangani bullying. Beberapa program pendidikan anti-bullying dirancang oleh para ahli, antara lain: yang pertama, para pendidik dan profesional lainnya harus memahami fenomena bullying cara pencegahannya. Yang kedua, keberhasilan dalam pencegahan bullying sebagai akibat dari keterlibatan orang tua. Yang ketiga, pengembangan sosial dan emosional dalam masa pendidikan awal. Yang keempat, memahami kontekstual yang berlaku untuk seluruh individu yang menghasilkan pola perilaku bullying. Selanjutnya, mengubah sistem pendidikan lebih baik daripada mengubah masing-masing individu di dalamnya. Bimbingan individual, layanan bimbingan mental masyarakat, dan layanan medis profesional untuk intervensi korban. Menciptakan lingkungan yang aman, pelatihan anti-bullying, dan mengurangi rasisme. Sikap negatif terhadap agresi dan perilaku bullying sebagai faktor kunci dalam membangun iklim pendidikan yang positif. Inisiatif anti-bullying harus mencakup individu, rekan, keluarga, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan masyarakat. Pembelajaran melalui contoh perilaku positif, menjalin persahabatan yang positif, dan yang terakhir, bullying harus ditangani dari perspektif ekologis. Materi berikutnya yaitu pengertian karakter terpuji. Pengertian karakter terpuji adalah akhlak yang terpuji dalam artian akhlak karimah atau akhlak mahmudah. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh M. Yatimin Abdullah, bahwa yang dimaksud dengan akhlak terpuji adalah segala macam sikap dan tingkah laku yang baik. Akhlak mahmudah merupakan realisasi dan tingkah laku yang terpuji dalam ajaran agama Islam. Akhlak, etika, atau norma dapat juga dikatakan sebagai moral dalam kehidupan sehari-hari. Adapun macam-macam karakter terpuji antara lain, yang pertama yaitu religius. Karakter religius berarti memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mengerjakan perintah dan menjauhi apa yang dilarang. Karakter yang kedua yaitu jujur. Karakter jujur berarti bersikap apa adanya tanpa dibalut kebohongan. Selanjutnya, toleransi. Toleransi berarti sikap menghargai perbedaan. Berikutnya yaitu disiplin. Kerja keras. Arti kerja keras adalah berusaha dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga untuk berupaya mendapatkan keinginan pencapaian hasil yang maksimal pada umumnya. Karakter selanjutnya yaitu kreatif. Kreatif atau kreativitas adalah menemukan hal-hal yang luar biasa di balik hal-hal yang tampak biasa. Selain itu, kreatif juga memiliki pengertian sebagai kemampuan dalam menemukan solusi baru dan bermanfaat. Karakter berikutnya yaitu mandiri.
Mandiri atau sering juga disebut berdiri di atas kaki sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk tidak bergantung pada orang lain serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Kemandirian dalam konteks individu tentu memiliki aspek yang lebih luas dari sekedar aspek fisik. Karakter berikutnya yaitu demokratis. Pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Karakter berikutnya yaitu rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah suatu emosi yang berkaitan dengan perilaku ingin tahu seperti eksplorasi, investigasi, dan belajar, terbukti dengan pengamatan pada spesies hewan, manusia, dan banyak. Istilah ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan perilaku itu sendiri disebabkan oleh emosi rasa ingin tahu. Dan karakter yang terakhir yaitu semangat kebangsaan. Rasa semangat kebangsaan adalah salah satu bentuk rasa cinta yang melahirkan jiwa kebersamaan pemiliknya. Berikutnya yaitu ayat Al-Quran tentang menjauhi perilaku tercela. Ayat Al-Quran pertama pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanayazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Pada ayat tersebut, kata kaum dihubungkan dengan kelompok orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan bahwa kata kaum berhubungan dengan manusia. Al-Quran menghendaki agar hubungan kemasyarakatan manusia dapat berjalan dengan baik, hendaknya disertai dengan etika. Antara satu dan lainnya tidak boleh saling mengejek, memanggil dengan sebutan atau gelar yang buruk. Saya akan melanjutkan presentasi dari Siti Nuraini. Selanjutnya yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membahas tentang pendidikan anti-bullying. Di antaranya yaitu yang pertama, bahwa Rasulullah bukanlah orang yang suka melaknat dan pencaci maki. Haddasana Muhammad bin Sinanin, haddasana Fulaih bin Sulaimana, haddasana Hilal bin Aliin an Anasi qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sababan, yang artinya, berkata kepadaku Muhammad bin Sinan, berkata kepadaku Fulaih bin Sulaiman, berkata kepadaku Hilal bin Ali dari Anas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah pribadi yang suka berkata jorok atau kotor, pelaknat dan pencaci maki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya ada hadis tentang larangan memaki dan membunuh. Haddasana Sulaiman bin Harbin, haddasana Syu'batun an Mansurin qala sami'tu Aba Wa'ilin
yuhadditsu an Abdillahi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Artinya, berkata kepadaku Sulaiman bin Harb kepada Syu'bah dari Mansur, dia berkata, saya mendengar Abu Wa'il berkata dari Abdullah, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencaci maki Muslim adalah perbuatan fasik dan membunuh Muslim adalah perbuatan kufur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya yaitu hadis tentang keterangan bahwa Allah memuliakan darah, harta, dan kehormatan manusia. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimin fa innallaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di Mina, sesungguhnya Allah memuliakan darahmu, hartamu, dan kehormatanmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya adalah hadis tentang menghina merupakan indikator kejahatan seseorang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hasbumri'im min syarri ayyahqira akhahul muslim, yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menghina saudara Muslim cukup sebagai salah satu indikator kejelekan seseorang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahwasanya seseorang dicap sebagai orang yang buruk dan mendapatkan dosa apabila orang tersebut merendahkan atau menghina orang lain. Yaitu hadis tentang persamaan derajat manusia. Haddasana Ismail, haddasana Sa'idul Jurayri an Abi Nadrata, haddasani man sami'a khutbatan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyamit tasyriqi faqala ya ayyuhan nasu alla inna rabbakum wahidun wa inna aba'akum wahidun alla la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa bittaqwa, yang artinya berkata kepadaku Ismail, berkata kepadaku Sa'id al-Jurairi dari Abi Nadrah, berkata kepadaku, siapakah yang mendengar khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada pertengahan hari Tasyrik? Beliau bersabda, wahai manusia, ingatlah bahwa Rabb kalian adalah satu, Bapak kalian satu. Ingat, orang Arab tidaklah lebih mulia dibandingkan orang Ajam atau non-Arab. Dan sebaliknya, orang Ajam tidaklah lebih mulia dibandingkan orang Arab. Begitu juga, orang kulit putih tidak lebih mulia dibanding orang berkulit hitam. Dan sebaliknya, orang kulit hitam tidaklah lebih mulia dibandingkan dengan orang berkulit putih. Tolak ukur kemuliaan seseorang adalah takwa. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Hadis tersebut menyebutkan tidak ada kelebihan seseorang manusia di atas manusia lainnya berdasarkan etnik dan warna kulit. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pesan Al-Quran pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Selanjutnya ada hadis tentang bahwa tolak ukur keimanan seseorang yaitu mencintai orang lain sama seperti mencintai diri sendiri. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Makna hadis tersebut adalah seseorang tidak akan memiliki keimanan yang sempurna sebab pokok keimanan sudah bisa dicapai oleh seseorang sekalipun
tidak memiliki sifat yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Sedangkan makna mencintai saudaranya adalah pada hal-hal yang ada kaitannya dengan ketaatan dan sesuatu yang hukumnya boleh. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai menghargai pluralisme dan toleransi di tengah perbedaan. Pluralisme merupakan suatu gagasan yang mengakui kemajemukan realitas, guna mendorong setiap orang untuk menyadari dan mengenal keberagaman di segala bidang kehidupan, seperti agama, sosial, budaya, sistem politik, etnisitas, tradisi lokal, dan sebagainya. Pluralisme bukanlah paham yang secara tiba-tiba muncul dari ruang hampa. Akan tetapi, di situ terdapat penghubung yang kokoh antara diskursus sekularisme, liberalisme, yang kemudian lahirlah pluralisme. Pengertian pluralisme dalam konteks kontemporer bisa dinyatakan sebagai keterlibatan aktif dalam keragaman dan perbedaannya untuk membangun peradaban bersama. Pluralisme hadir dalam rangka membangun toleransi di tengah perbedaan dan keberagaman. Karena perbedaanlah pada umumnya manusia lebih mungkin untuk berseteru antar satu komunitas dengan komunitas yang lainnya. Karena itu diperlukan pluralisme untuk menjadikan perbedaan sebagai potensi toleransi. Perbedaan oleh bangsa ini merupakan realitas yang perlu ditangani, karena tidak ada kehidupan tunggal, apalagi dengan tingkat homogenitas yang tinggi, yang pada hakikatnya memang fitrah manusia yang heterogen. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.